Namanya Siti Hadijah, namun orang-orang biasa menyapanya Noni. Noni adalah penyuluh perikanan Bantu yang telah mengabdi sejak 2008 silam. 2 tahun ke belakang, dirinya membantu warga pesisir Muara Gembong, tepatnya di Desa Pantai Bahagia dan Pantai Bakti. Saya penyuluh perikanan Bantu di Kabupaten Bekasi. Saya menjadi penyuluh perikanan Bantu itu dari tahun 2008. Tapi dari 2008 sampai 2010 itu saya dulu mendapat tugasnya itu di Kota Banjarmasin. Nah, dari 2011 sampai sekarang saya mendapat tugas di Kabupaten Bekasi. Halo sahabat semua yang baik dan murah hati, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di konten sederhana, menyapa sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Seperti sahabat semua ketahui, sebentar lagi pengadaan ASN tahun 2022 untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan segera dibuka. Pengadaan P3K ini tentu menjadi harapan dan peluang bagi para pejuang ASN dan tak terkecuali bagi penyuluh perikanan Bantu yang ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini. Namun sebelum lanjut, perlu untuk disampaikan tentang apa itu penyuluh perikanan Bantu. Seperti terlihat dalam layar kaca sahabat, penyuluh perikanan Bantu adalah tenaga teknis yang diberi tugas dan kewenangan oleh pejabat yang berwenang di pusat dan atau daerah untuk melaksanakan tugas penyuluhan perikanan dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu. Pengertian ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 yang diundangkan tanggal 23 Juli tahun 2014. Namun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal 2 Oktober tahun 2014, penyelenggaraan penyuluhan perikanan tidak lagi menjadi kewenangan daerah namun sepenuhnya telah menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat. Penyuluh perikanan Bantu atau PPB sendiri adalah penyuluh perikanan yang dipekerjakan dengan sistem kontrak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberadaan penyuluh perikanan dengan sistem kontrak sudah ada sejak lama, yaitu sejak tahun 2008 yang keberadaannya sebagian besar ada yang masih bertahan personalnya hingga nama dari penyuluh tersebut berubah menjadi penyuluh perikanan Bantu seperti saat ini. Saya penyuluh perikanan Bantu di Kabupaten Bekasi. Saya menjadi penyuluh perikanan Bantu itu dari tahun 2008. Tapi dari 2008 sampai 2010 itu saya dulu mendapat tugasnya itu di Kota Banjarmasin. Nah, dari 2011 sampai sekarang saya mendapat tugas di Kabupaten Bekasi. Dalam perjalanannya, kelompok penyuluh perikanan ini dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan naungan dalam pekerjaan yang dilaksanakan, diantaranya sempat bernaung pada Dirjen Teknis dan juga pada Pusat Pengembangan Penyuluhan yang sekarang berubah nama menjadi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Unit Kerja Eselon 1 BRSDMKP. Akan tetapi pada substansinya, person tenaga penyuluh perikanan yang ada di dalamnya tersebut sebagian besar adalah penyuluh perikanan Bantu seperti yang ada saat ini. Dalam perjalanannya selama 14 tahun terakhir, penyuluh perikanan dengan sistem kontrak juga mengalami beberapa kali perubahan nama dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah mengalami beberapa kali penambahan jumlah personil. Dikutip dari data Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per Januari tahun 2022, jumlah penyuluh perikanan Bantu adalah sebanyak 1.655 orang dengan usia dan masa kerja yang cukup beragam. Dan selama 14 tahun terakhir itu, penyuluh perikanan Bantu telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dan telah banyak mengawal dan mendampingi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di setiap pelosok dan pesisir negeri. Kami sangat berterima kasih dengan penyuluh dan PKP Kementerian, seluruh jajaran dinas. Kami mohon terima kasih banyak. Sejak kami sudah dibina oleh pembina dari Pak Roni, kami sudah banyak meningkatkan produksi dan kualitas kami. Kami sekarang sudah mencapaikan SNI dan jajaran sampai sekarang kami sudah ekspor. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan penyuluh perikanan Bantu yang ada saat ini adalah aset yang harus dijaga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sangat penting untuk diperhatikan dan perlu menjadi perhatian serius akan nasib dan status ketenagaannya, baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina kepegawaian penyuluh perikanan Bantu dan ataupun Kemenpan RB sebagai kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
juga dapat memberikan ruang tersendiri, agar karir yang bersangkutan selama belasan tahun mengabdi menjadi penyuluh perikanan bantu memiliki kesempatan untuk menjadi ASN. Adanya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 ini, jelas menjadi peluang bagi para penyuluh perikanan bantu yang ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dan menjadi peluang besar, jika pemerintah pusat dalam hal ini KKP dapat memprioritaskan jabatan penyuluh perikanan untuk dapat diisi oleh P3K. Sebagaimana pengadaan ASN KKP di tahun lalu yang sebagian besar diisi oleh jabatan penyuluh perikanan. Peluang besar ini juga jelas berdasar pada banyak berita yang menyebutkan bahwa pengadaan P3K tahun 2022 akan fokus pada 3 formasi prioritas, yaitu tenaga pendidik, kesehatan dan tenaga penyuluh. Jika merujuk pada anjuran Kemenpan RB terkait formasi prioritas tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat memprioritaskan jabatan penyuluh perikanan untuk dapat diisi oleh P3K di tahun ini. Di samping tenaga pendidik, seperti dosen, guru dan pranata laboratorium pendidikan, maupun instruktur yang mungkin menjadi kebutuhan KKP untuk mengisi kekosongan jabatan di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang sama-sama berada pada unit kerja eselon 1 BESDM-KP. Adanya skala prioritas jenis jabatan penyuluh perikanan dengan skema tertentu, masa kerja dan pengabdian yang cukup lama serta secerca harapan dari para pemangku kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menjadi harapan besar bagi penyuluh perikanan bantu untuk dapat diakomodir menjadi ASN P3K, meskipun belum diketahui secara pasti, berapa jumlah formasi yang dibutuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengadaan P3K di tahun ini. Harapan besar para penyuluh perikanan bantu juga tertuju di tahun depan. Seperti diketahui dalam Surat Edaran PAN RB pertanggal 31 Mei tahun 2022, telah disebutkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing termasuk di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023. Namun begitu, peluang dan harapan yang ada tersebut bukan tidak mungkin akan dihadapkan pada suatu masalah. Masalah tersebut diantaranya, bila mana dalam pengadaan P3K untuk jabatan penyuluh perikanan di lingkungan KKP kembali dibuka untuk umum, jika dibuka kembali untuk umum, maka jelas penyuluh perikanan bantu harus beradu kemampuan dengan pelamar baru yang mungkin bukan berasal dari basic penyuluhan. Masalah lainnya yang mungkin akan timbul adalah adanya kuota untuk jabatan penyuluh perikanan yang terbatas, sedangkan pelamar P3K dimungkinkan akan membanjiri portal pendaftaran. Belum lagi jika terdapat jenis jabatan P3K lainnya yang mungkin dibutuhkan KKP untuk mengisi kekosongan jabatan, seperti tercantum dalam Perpres 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Melihat kondisi permasalahan yang ada, maka bukan tidak mungkin peluang yang dimiliki oleh penyuluh perikanan bantu akan semakin tipis dan kecil harapan. Sebagai warga negara, sekaligus sebagai tenaga kerja fungsional yang melekat pada instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan bantu tentunya sangat berharap bahwa hak-haknya juga dapat dipenuhi secara nyata sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap masa pengabdiannya, yaitu harapan untuk menjadi penyuluh perikanan P3K dalam pengadaan ASN di tahun 2022 ini. Tetap semangat para pejuang ASN, para penyuluh perikanan bantu dimanapun berada, semoga nasib dan rejeki baik berpihak pada Anda semua. Amin.